Di video kali ini teman-teman mungkin ada banyak bahasan yang kita bisa bahas ya. Cuman di video kali ini saya akan mengangkat di mana ada tante-tante karung goni ini, dia melakukan hal yang tidak pantas sekali, tidak pantas ke dia punya keponakan ya. Oke teman-teman, di sini kan bisa lihat sendiri ini ada kejadian yang cukup baru ya. Sayang adik ini ya. Dimana ini seorang adik yatim piatu berinisial VW ya, itu terkena atau terdampak itu penganiayaan dari tantanya sendiri. Tantanya sendiri di pada tanggal 24 April kemarin ini 24 Mei kemarin ini baru ya teman-teman, dimana di sini adik mendapatkan perlakuan kekerasan. Sayang kalau kamu lihat di mata ya, kasihan sekali. Di situ juga adik dia bersaksi teman-teman, dia tuh intinya ketika makan dia tidak diperhatikan secara baik, ataupun ketika dia tidur itu tidak beralaskan kasur atau apa, tapi malah dipaksa tidur di gudang seperti itu ya teman-teman. Minta maaf ini sedikit mungkin saya tarik ke belakang sedikit ya, dimana kalau teman-teman yang baru tahu atau yang belum tahu itu terkait grup Facebook yang sedarah yang saya pernah bahas kemarin ya, itu saya sudah berpikir sampai ke sana. Dalam artian begini teman-teman, dia keluarga, kalau kita mengetahui dari grup saudara kemarin itu ayah, orang tua itu bisa saja melakukan hal-hal yang seperti itu, apalagi si tante yang punya hubungan keluarga ini agak sedikit jauh ini ya teman-teman ya. Sayang sekali kalau lihat adik dia seperti ini ya. Di sini mungkin saya tidak akan membeberkan secara besar ya teman-teman, kasihan. Di sini intinya adik tadi dia sudah ditanya-tanya dengan tetangganya ya, sepertinya ini ditanya apa yang kamu dapatkan, bagaimana uangmu, terus HP-nya juga direbut dan yang sebagainya ya, kasihan. Di sini pun kalau saya lihat ini kenapa hanya direkam saja ya? Kalau teman-teman lihat di sini sebentar, itu ada yang namanya orang merekam saja. Ada yang bilang di sini, wah kenapa hanya merekam saja? Teman-teman, menurut saya merekam ya itu adalah merekam itu adalah hal yang minimal kita bisa bantu. Dalam arti kalau kita takut atau kita takut menegur karena nanti mungkin kita yang jadi amukannya atau sebagainya, menurut saya itu merekam adalah hal yang bagus untuk menjadikan bukti. Ketika bukti ini sudah sampai di tangan yang tepat, dalam arti di sini mungkin polisi ataupun bahkan netizen ya teman-teman, ini adalah hukuman bukti yang bisa memberatkan si tante karung goni nih ya. Sayang dia ya, kasihan. Itu teman-teman yang bisa saya bahas di sini ya. Kenapa sangkat ini teman-teman, kasihan. Sekali lagi kalau kita mengingat yang grup Facebook saudara itu ya, hal-hal keji seperti ini tuh masih ada saja ya, dan mungkin sudah sepatutnya kita sebagai manusia itu memperhatikan hal-hal yang seperti ini di lingkungan kita teman-teman, entah tetangga, entah adik-adik kita atau hal yang sebagainya, supaya hal yang tidak manusiawi ini bisa dikurangi teman-teman, atau bahkan jangan sampai ada lagi ya. Sayang sekali, semoga tante karung goni ini dia bisa dapat hukuman yang selayaknya teman-teman, hukuman yang sepantas-pantasnya ya. Sayang di sini juga mungkin beritanya underrated, mungkin ya underrated, tapi memang minimal kita bisa nge-share atau kita bisa mengingatkan kembali kalau hal-hal yang seperti ini mungkin ada di sekitar kita. Mungkin kita bisa membantu sedikit hanya dengan mereka melaporkannya ke polisi dan hal yang sebagainya ya. Sayang sekali ini adik dia sudah yatim piatu, dia ditinggal sendiri tapi malah diperlakukan hal-hal yang seperti ini ya. Itu saja teman-teman. Di sini mungkin saya tidak akan banyak mengedit ya, supaya di sini saya kepengen tahu pendapatnya kamu semua bagaimana terkait hal-hal yang seperti ini. Apa hal yang seperti ini tuh, apa yang sebenarnya bisa kita lakukan ya untuk membantu adik-adik atau korban-korban seperti ini ya teman-teman ya. Semoga kedepannya tidak ada
kejadian-kejadian seperti ini Tanta Karung Goni nih ya. Itu saja, semoga ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua ya.